Lihat ini. Gadis itu menggigit jarinya. Jatuhkan darah ke batu giok yang berharga ratusan miliar. Tiba-tiba ada cahaya menyala. Seekor burung phoenix kuning melayang di aula lelang. Mengejutkan semua orang. Tidak percaya dengan apa yang lihat di depan mata mereka. Anran lihat semuanya dengan percaya diri. Ketahuilah bahwa dia telah mencapai tujuannya. Apakah semua orang sudah melihatnya? Gimana bisa? Ternyata Anran awalnya adalah nona dari keluarga miliuner. Secara tidak sengaja menjatuhkan batu giok untuk membuktikan identitasnya. Dia mencari di banyak tempat dan akhirnya mengetahui bahwa batu giok itu akan dilelang. Jadi Anran memutuskan untuk membayar berapapun harganya. Dia juga harus mendapatkan kembali batu giok yang melambangkan status bangsawannya. Siapa yang baru saja tiba, bertemu dengan mantan suami yang buruk dan orang ketiga, dipermalukan oleh mereka, mengatakan dia hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak pantas pergi ke tempat kelas atas seperti itu. Ku hanya datang untuk mengambilnya kembali, sesuatu yang milikku. Anran, kamu dengan keras kepala ikuti Lu Chen. Jangan berpikir kamu bisa lakukan apapun. Aku memberitahu kamu lagi. Lu Chen sedang bohongi kamu. Tidak ada satupun pria akan suka seorang ibu rumah tangga yang tidak punya apa-apa. Menurutmu kenapa dia menipuku? Nona kedua keluarga Fu udah bilang aku. Nona pertama udah meninggal 6 tahun yang lalu. Lu Chen menyuruh kamu berpura-pura menjadi seorang nona muda pertama. Hanya saja dia ingin ambil aset keluarga Fu. Bodoh. Anran yang sudah kubilang padamu, bahkan jika kamu memiliki dukungan dari Lu Chen, itu akan sia-sia. Batu giok Phoenix, kamu tidak akan mendapatkan kembali. Batu giok Phoenix, aku pasti akan adanya. Baik, aku tidak bilang kata-kata denganmu lagi. Nanti aku akan bikin kamu lihat. Aku dapatkan batu giok Phoenix itu, dan gimana kasihnya kepada nona kedua keluarga Fu, kamu dan Lu Chen. Tunggu sampai hilangkan semua. Aku juga ingin lihat di seluruh Dacia. Siapa yang berani menyentuh Anran? Tang Zuo juga datang kan? Apakah dia juga tertarik dengan batu giok Phoenix? Tapi sebelumnya, aku pasti tidak lihat nama keluarga Tang. Jika keluarga Tang ingin terlibat dalam masalah ini, jadi susah ya. Gak apa-apa, jangan khawatir. Ada dukungan dari nona kedua keluarga Fu. Sepotong batu giok itu, ini pasti akan menjadi milik kita. Anran, tiba-tiba kamu tidak hanya merayu Lu Chen, dan Tuan Muda Tang juga melindungimu. Kamu berani tidak hormati Anran? Siap. Beberapa orang memiliki hati yang gelap. Jadi semua yang mereka lihat terlihat kotor. Kakak Anran, kamu menyuruhku datang dan membantu. Aku tidak akan membuatmu kehilangan muka ya. Selama kamu bekerja sama dengan baik bersamaku, aku tidak akan mengadu dengan ayahmu. Tuan Muda Tang, gadis bernama Anran ini, adalah seorang wanita yang telah bercerai. Gak ada uang, juga tidak cantik. Dan dulunya, dia juga ada hubungan dengan Cheo Lu. Tidak tahu berapa banyak trik yang digunakan secara diam-diam. Jangan biarkan dia membodohi kamu. Kakak Anran udah bercerai. Gadis yang baik, cocok untuk pria luar biasa. Banyak orang mengejar. Itu hal biasa aja. Apalagi jika bilang tentang trik, jadi siapa yang bisa membandingkan dengan orang yang terburu-buru untuk menjadi orang ketiga, seperti nonamu, kamu, Yuning. Kita tidak usah berdebat dengan mereka. Kita tidak bisa menyinggung dengan Tuan Muda Tang. Tidak terduga, kamu tidak memiliki keterampilan apapun. Tapi memanipulasi pria, sangat lancar ya. Aku akan beritahu kamu, meskipun duanya sedang berencana apa. Maka jangan pamerkan itu di depanku. Sekarang aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tolong, bayangkan itu sedikit saja, bukan semua. Juga nyukai orang yang jahat kayakmu. Adikku Anran sangat menarik. Orang kayak kamu, bagaimana cara menikmatinya? Siap, ucapkan beberapa kata lagi kepada tipe orang seperti ini. Sepertinya udara di sini kotor. Kakak Anran bilang benar. Kita pergilah, siap. Kakak Anran, nanti kak suka apa? Aku akan bantumu belinya. Jika kamu berani untuk beli, ayahmu akan tahu dan akan mematahkan kakimu. Dia tidak akan menghukum aku. Karena itu beli untukmu. Dia bahkan tidak cukup berdoa hal itu. Apalagi, meskipun dia menghukum aku juga merasa itu layak. Karena itu oleh kamu. Berhentilah berbicara dengan manis begitu. Keluarga Feng didukungan oleh nona kedua keluarga Fu. Naik seperti layang-layang yang tertiup angin. Nantikan item lelang hari ini. Mungkin kita nggak bisa belinya. Tampaknya saat ini hanya keluarga Feng yang bisa mendapatkannya. Batu giok Phoenix.
Semuanya yakinlah, itu tidak akan membuat semua orang membuang waktunya dengan sia-sia. Cuman bantuku, dapatkan batu giok Phoenix. Dan item yang lain, semua orang merasa bebas untuk menawar. CEO Feng begitu murah hati. Konon, CEO Feng dapat bantuan dari nona kedua keluarga Fu. Fondasi seperti itu, hal yang CEO Feng inginkan. Siapa yang bisa mencurinya? Iya benar, CEO Feng sungguh murah hati. Tolong beri kami kesempatan. Grup perusahaan Haiyu kami nanti pasti akan melakukan yang terbaik untuk grup perusahaan Feng. Semuanya yakinlah, jika grup perusahaan Feng masih ada, maka semua orang mendapat manfaat. Sekarang kamu mohon padaku, biarkan aku memaafkanmu. Masih ada waktu. Jangan katakan itu dulu. Jika nanti kamu tidak bisa membeli batu giok, itu sangat memalukan. Jangan kira kamu bisa mengundang tuanmu datang, maka kamu berhak untuk menang. Tahukah kamu kata keluarga Fu? Apa maksudnya di Dacia? Tidak tahu bagaimana mengukur diri sendiri. Anran tidak perlu bergantung pada siapapun. Batu giok ini pasti akan menjadi milikku. Atau begini, mari kita bertaruh bersama. Taruhan apa? Jika aku memenangkan lelang nanti, kemudian kamu akan menjilat sepatuku sampai bersih di depan semua orang. Akui bahwa kamu pelacur, lalu masuk ke lapisan masyarakat paling bawah. Jangan muncul di hadapanku selama sisa hidupmu. Taruhan 1 putaran, tapi begitu banyak syarat. Ini jelas-jelas menghina orang. Persyaratan aku tidak sulit. Jika orang lain berhasil menawar, lalu kamu segera berlutut, pukul kepalamu 3 kali di depanku. Siap. Aku menunggunya menurunkan ekornya. Kehilangan semua martabat. Terima kasih telah memanfaatkan waktu yang berharga. Ikuti lelang yang mengadakan 5 tahun 1 kali punya Fang Cheng. Selanjutnya, pelelangan resmi dimulai. Item pertama adalah Mutiara Malam Loulan. Harga mulai 1 miliar. Langkah harganya tidak kurang dari 10 juta. Item pertama, itu sudah bernilai 1 miliar. Kamu tidak bisa membelinya dalam 8 generasi. Gimana kamu tahu aku nggak bisa belinya? Kamu jangan bohongi. Jika kamu benar ada uang. Jadi, apakah kamu masih bersama Lu Chen? Oh gitu. Tidak akan ragu untuk memberitahu kamu. Apapun di sini. Cuman aku mau. Aku juga bisa belinya. Apakah otak kamu terendam air? Salah satu aturan lelang, bahwa tidak ada yang bisa membeli semua item, kecuali kamu bisa menyalakan lentera surgawi. Tahukah kamu apa artinya menyalakan lentera surgawi? Siapa yang bisa menyalakan lentera surgawi di pelelangan, lalu semua uang untuk membeli item, orang itu akan bayar semuanya. Juga memiliki beberapa pengetahuan. Tapi sayang sekali, meskipun kamu memiliki dukungan, kamu juga tidak mampu membayar untuk menyalakan lentera surgawi. Proses lelang ini, itu tidak berasa. Aku ingin melihat kegembiraan. Tang Zuo, pemberitahuan. Aku ingin menyalakan lentera surgawi. Anran, apakah kamu gila? Barang lelang sangat langka. Tambahkan semuanya dan setidaknya jumlahnya 100 miliar. Meskipun keluarga Feng aku juga tidak berani sembarangan menyalakannya. Bakat apa yang kamu miliki untuk kamu bisa bilang kamu ingin menyalakan lentera surgawi? Aku pikir hanya itu yang dia katakan. Jika dia bisa membayar semuanya, nama Mu Yuning aku akan ditulis balik. Keluarga Tang di Jingjing, sajikan pesanan Nona Anran. Puas menyalakan lentera surgawi dalam lelang ini. Aku pikir dia sungguh gila. Menikam diri sendiri sampai mati. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Iya, Nona, apakah kamu yakin ingin menyalakan lentera surgawi? Menyalakan lentera surgawi itu berarti semua item di sini akan milik kamu. Setiap kali kamu menyalakan 1 lentera surgawi lagi, maka harganya akan berlipat ganda. Jika begitu, yang paling banyak itu totalnya 8 lentera surgawi. Jika kamu menawar tetapi tidak membayar, sengaja menimbulkan masalah. Menurut aturan, kulit dan tendon kamu akan terkelupas. Aku tahu, ya, mutiara ini, aku inginnya. Nyalakan 2 lentera surgawi. Apa yang kamu katakan? Nyalakan 2 lentera surgawi. Itu artinya, kamu ingin membayar 2 kali lipat. Aku tahu. Semua item hari ini, aku beli semuanya. Di mana kamu mengandalkan? Kamu ada uang kan? Kenapa di sini ngomong kata kosong? Kamu hanya karena kamu pikir kamu punya Lu Chen, jadi aku menjadi gila.
Setidaknya aku punya uang lebih banyak daripada keluarga Feng kalian. Baik atau buruk, aset keluarga Feng aku juga mencapai miliaran. Bahkan aku tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Keluarga Feng memiliki fondasi yang kuat begitu. Jadi cobalah nyalakan beberapa lentera surgawi. Ku akan menunggu sampai kalian tidak membayar cukup. Mari aku lihat bagaimana kamu menanganinya. Tidak bisa menyalakan lentera surgawi. Jadi diam aja. Jangan terlalu gila. Melihat berapa banyak koin yang ada di saku kamu. Lihatlah dirimu sendiri. Kebajikan apa yang ada, lalu ucapkan baru kata-kata ini. Aku menunggu kalian dilucuti kulit dan uratnya. Lanjutkan. Item berikutnya, vas berenamel 4 sisi dari masa Qianlong. Harga mulai 100 juta. Setiap panggilan harga tidak boleh lebih rendah dari harga awal. Tambahkan 3 lentera surgawi. 5 lentera surgawi. Pertama kali terlihat, dari dulu hingga sekarang, paling banyak hanya ada 5 lentera surgawi. Itu sangat murah hati. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Meskipun ada dukungan dari CEO Lu, tapi banyak uang begini, CEO Lu juga harus pikir dengan hati-hati. Tidak perlu bergantung pada CEO Lu. Aku bisa bayar sendiri. Teruslah berpura-pura. Tunggu Lu Chen melihat situasi ini. Dia akan mengusirmu. Sampai saat itu, aku akan melihat siapa yang mendukungmu. Gimana kamu bisa terus bangga? Bajingan ini. Nyalakan 5 lentera surgawi lagi. Semua item di sini. Minimal harus 500 miliar. Dia ingin CEO Lu bangkrut. Kakak Anran kaya sekali. Jika dia ingin menyalakan beberapa, nyalakan saja. Tempat ini bukan giliran kamu untuk bilang. Apa item berikutnya? Tem berikutnya, ini adalah harta karun yang tiada taranya dalam lelang ini. Barang itu selalu dibawa bersama pewaris keluarga Fu. Konon, batu giok Phoenix bisa dibuka. Bank Dunia. Harga mulai 1 miliar. Setiap harga panggilan tidak boleh lebih rendah dari 1 miliar. Aku membayar 2 miliar. Aku menyarankan kamu untuk tidak bertengkar denganku. 2 miliar. Aku khawatir ini semua adalah aset. Punya keluarga Feng kan? Hahaha. Memalukan. Keluarga Feng aku sekarang menjadi bangsawan baru di Fangcheng. Sedikit uang ini, aku bisa bayar. Nyalakan 8 lentera surgawi. Apa? Pelelangan hanya dapat menyalakan maksimal 8 lentera surgawi. Dia sudah menyalakan semua. 8 lentera surgawi. Menyalakan. Bajingan ini, kamu sengaja mengonfrontasi aku, bukan? Lelang didasarkan pada kekuatan masing-masing orang. Kamu tidak bisa bermain. Benarkah, tuan rumah? Dia sengaja menimbulkan masalah. Cepat usir dia keluar. Aku melihat pembuat onar adalah keduanya. Kamu, seorang ibu rumah tangga. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Dia menyalakan 8 lentera surgawi. Bisakah kamu membayarnya? Jika tidak menimbulkan masalah, mengapa kamu begitu yakin aku tidak mampu membayar? Jika kamu bisa bayarnya, kakak Yunian juga tidak akan menceraikan denganmu. Paman Lin, berikan uang untuk menyalakan 8 lentera surgawi. Pergi ke aula lelang. Aku memberi kamu waktu 5 menit. Oh, kasih 5 menit lagi ya. Aku lihat kamu. Tidak ada uang, jadi sengaja memperpanjang waktu. Semua orang yang berada di sini, bukan tidak bisa sabar dan tunggunya. 5 menit ya. Tidak usah tunggu lagi. Keluarga Fu di Jingjing. Berikan 100 miliar tunai. Hahaha. Anran, kamu lihatkah? Ini adalah nona kedua keluarga Fu. Persiapkan aku, seorang ibu rumah tangga sepertimu. Kalau bukan berkat bantuanku, jadi mungkin tidak bisa melihat uang yang sebanyak ini dalam hidupmu. Anran, meskipun kamu bisa merayu pria lain, apakah kamu pikirkan ada orang yang puas? Habiskan 100 miliar untukmu. 100 miliar aja. Dalam mata kakak aku, itu tidak apa. Konyol. Tuan muda sepertimu. Jika kamu tidak memiliki keluarga yang mendukungmu, jadi tidak apa-apa. Tang Zuo, jika kamu tidak memiliki keluarga mendukung, juga tidak adalah apapun. Bagaimana keluarga Feng kamu, jika tidak berkat kakak aku? Di Fangcheng, aku khawatir itu bahkan tidak dapat diklasifikasikan sebagai keluarga kelas 3. Keluarga Feng mencapai posisi saat ini sepenuhnya berkat tanganku. Membangun. Apa hubungannya dengan kakakmu? Cuma kamu Tang Zuo. Meskipun Lu Chen datang,
Bandingkan dengan aku. Gimana bisa? Andalkan kemampuan kamu. Kamu menggunakan uang dari nona kedua keluarga Fu. Aku ikut lelangnya. Yang menurut kamu adalah kemampuanmu sendiri. Nona kedua keluarga Fu, sumbangkan uang kepada kakak Yunian. Itu karena nona menghargai kemampuannya. Nona kedua bukan orang yang bodoh. Gimana dia bisa dengan tidak ada alasan dan kasih uang kepada Yunian? Cukuplah. Jangan berdebat dengan mereka lagi. Tuan rumah, 100 miliar tunai. Cukup untuk membeli batu giok Phoenix itu kan? Ketuk palu ya. 100 miliar, pertama kali. 100 miliar, kedua. Anran, kamu kalah. Anran, kamu siap menjilat sol sepatu Yunian. Berteriak dengan keras, aku seorang yang jahat. 100 miliar. Grup perusahaan keluarga Lu dan keempat Taipan itu tiba. Empat Taipan yang paling kaya, nyalakan lentera surgawi untuk nona pertama keluarga Fu. Keluarga Dongfang, sumbangkan 100 miliar dolar AS kepada nona Anran. Keluarga Nangong, sumbangkan 100 miliar dolar AS kepada nona Anran. Keluarga Simen, sumbangkan 100 miliar dolar AS kepada nona Anran. Keluarga Beimo, sumbangkan 100 miliar dolar AS kepada nona Anran. Empat keluarga besar di dunia. Gimana bisa? Empat Taipan besar dunia. Cuma nona keluarga Fu bisa undungannya. Gimana ia bisa mengundang empat Taipan besar dunia? Tuan Dongfang, terakhir kali aku ingin mengundangmu makan malam, tapi kamu sibuk. Kali ini, kenapa? Karena bajingan ini. Hormati dia seperti itu. Mungkin. Lancang, keluargamu tidak adalah apapun yang layak dibandingkan dengan nona Anran. 400 miliar dolar AS, cukup untuk membayar 8 lentera surgawi ini ya. Cukup ya, nona Anran. Ada 4 Taipan dunia yang berinvestasi. Maka semua item, segala sesuatu dari lelang ini adalah milik Anda. 4 Taipan besar dunia, semua orang membawakannya uang. Dah heran dia begitu percaya diri. Keluarga Feng hanya memiliki 200 miliar dolar. 400 miliar dolar sudah lebih dari cukup. Tidak bisa begitu. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Gimana bisa mengundang 4 keluarga besar? Kamu telah kalah. Berlutut. Berlutut di depan sebanyak orang begini. Jangan bermimpi. Jangan mencoba membuatku berlutut di depan seorang ibu rumah tangga seperti kamu. Saat kamu kalah taruhan, kamu tidak ingin ikuti aturan. Ternyata keluarga Feng adalah orang yang tidak tahu malu. Jika yang kalah adalah aku, apakah kamu akan lewatkan kesempatan ini untuk menghina aku? Siapa kamu sebenarnya? Berlutut atau tidak? Tuan muda pertama keluarga Feng tidak menuruti taruhan tersebut, ingin menelan kata-katanya. Aku khawatir tidak akan ada posisi di masyarakat kelas atas ya. Taruhan sebelumnya tidak dihitung. Aku tidak akan berlutut di depan pelacur sepertimu. Kamu diam. Lain kali, ingatlah baik-baik. Jangan bertaruh sembarangan. Pelacur ini kamu wajib aku. Aku bunuh kamu. Hati-hati. Apakah kamu tahu akibat apa jika menyakitkan dia? Lu Chen, kamu untuknya. Tapi hadapi keluarga Feng aku kan? Jika gitu gimana? Aku akan melihat siapa yang berani menyentuh menantu aku. Ayah mertua. Dia terlalu sering menindas orang. Cepat usir dia keluar. Kamu tidak berguna. Jika bukan, putriku menyukaimu. Kamu pikir aku akan datang membantumu? Mujiande. Apa maksudmu? CEO Lu di distrik Fangcheng. Meskipun keluarga Lu kamu juga harus menunjukkan rasa hormat kepada aku. Gadis Anran ini menyebabkan masalah di tempatku. Menurut teori, dia melakukan kejahatan serius. Pemimpin keluargamu, kenapa kamu tidak memeriksanya? Pada akhirnya, siapa yang memulai pertarungan pertama kali? Ancang, sepertinya aku tidak mengajarimu hari ini.
Mungkin kamu tidak tahu, siapa yang berhak mengambil keputusan di Fengchang. Pemimpin keluargamu. Di Fengchang siapa yang bisa memutuskan? Apakah kamu harus pikir lagi? Konyol, siapa yang tak mengenal nama aku Mu Jiande? Adalah bos di Fangcheng. Oh begitu. Hua Yun. Katakan padanya, pada akhirnya, siapakah pemilik di Fangcheng? Yang hormati, Nona keluarga Fu. Dia adalah nona keluarga Fu dalam legenda. Kudengar bahwa adalah pewaris keluarga Fu. Memiliki bakat alami yang sangat baik. Telah hilang selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau berbohong? Gadis yang berselingkuh dengan Lu Chen seperti dia. Gimana bisa? Feng Yunya. Aku menyarankan kamu untuk mengetahui kapan harus berhenti. Dia hanyalah orang yang tidak berguna. Baru saja diusir oleh keluarga Feng. Gimana bisa adalah nona keluarga Fu? Konon, nona yang luar biasa itu baru ada hubungan dengan Batu Giok Phoenix. Batu Giok Phoenix telah muncul. Mengapa kita tidak memverifikasi identitasnya di sini sekarang? Hal ini sangat penting. Sungguhnya harus konfirm hati-hati. Jika kamu berani berbohong hari ini, jangan berani-berani keluar dari pintu ini. Tunggu apa lagi? Cepat dan periksa. Konon, darah orang pewaris keluarga Fu baru bisa membuka Batu Giok Phoenix ini. Membuka Batu Giok, lalu akan ada kunci Bank Dunia. Tunggu apa lagi? Cepat ambil darahnya. Benar, ambil darahnya. Ambil darahnya. Jadi aku minta maaf. Tidak masalah, aku pikir beberapa orang belum melihat akibatnya. Jadi belum takut ya? Ambil saja darahnya. Gimana bisa? Ikuti page ini untuk melihat film spesial yang lainnya ya.